Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kang Eman Farm. Saya sebagai owner di sini. Kang Eman Farm sendiri berdirinya itu tanggal 5 Mei 2020 setelah saya lulus dari Sinatria Farm dan langsung mendirikan farm di sini. Bertujuan untuk awalnya adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi sekitar gitu ya. Karena memang sebelumnya sebelum bisnis di perdombaan ini, di ternak domba, saya juga bisnis di kuliner dan rental juga. Setelah COVID dulu ceritanya dua bisnis itu langsung collapse, terus saya fokus di sini dan menggerakkan para peternak di sini juga. Jadi Kang Eman Farm sendiri selain kita breeding di domba, terus kita juga ada plasma disebutnya kalau di sini gitu ya. Jadi kita menggait para peternak di sekitar sini yang memang secara kredibilitas atau track recordnya bagus gitu ya. Kita seleksi dan mereka diberikan 10 ekor domba. Nanti hasilnya akan dijual lagi kepada kita. Itu namanya sistem plasma. Karena kami melihat di sini kebutuhan Banten itu untuk kurban saja gitu ya sangat kurang karena memang sisi breedingnya sangat kurang banget gitu. Untuk memperbanyak skala breeding, jadi saya Kang Eman Farm ini menggait para peternak yang ada di sekitar, jadi seperti itu untuk mensuplai nanti kebutuhan di Banten terlebih dahulu ya. Karena untuk saat ini Banten masih tergantung banget dengan Jawa Barat ya. Dari Bandung, Garut, Cianjur, ketika memang Idul Kurban biasanya kami di sini para pedagang atau peternak membeli hewan dari sana untuk dijual ketika Idul Kurban. Makanya di sini Kang Eman coba menginisiasi, Kang Eman Farm coba menginisiasi para peternak di Banten untuk giat lagi dalam sektor breeding sehingga kebutuhan di Banten sendiri, kebutuhan lokal sendiri bisa dipenuhi oleh peternak-peternak yang memang asli di Banten. Tujuannya seperti itu. Adapun memang tujuan jangka pendek dan jangka panjangnya adalah memenuhi kebutuhan Jabotabek. Untuk menengahnya, jangka panjangnya adalah goal Kang Eman Farm itu untuk bisa mengekspor domba ke luar negeri, baik itu Brunei, Malaysia, Uni Emirat dan Timur Tengah yang lainnya. Dan sekarang untuk ekspor udah mulai nih gitu, udah mulai. Kembali lagi kepada core business sendiri yang digeluti oleh Kang Eman Farm adalah breeding, terus fattening, kita ada fattening, terus ada trading juga gitu ya, dan sekaligus ke branding juga gitu. Jadi breeding tanpa trading itu akan susah kalau menurut saya gitu ya, karena secara operasional itu lumayan tinggi. Karena operasional lumayan tinggi, jadi kita bisa mengurangi costnya itu dari trading teman-teman. Makanya breeding diimbangi dengan trading. Trading apakah? Bisa buat akikah atau bisa buat sate, pengemukan betina buat sate. Betina yang memang sudah tidak produktif kita saring, kita berikan ke tempat-tempat akikah juga gitu ya, dengan sistem kiloan dan segala macam. Nanti itu bisa mengurangi operasional yang memang lumayan tinggi di ternak teman-teman sekalian. Jadi nanti fatteningnya bisa kita panen ketika Idul Adha. Tradingnya tetap berjalan tiap bulan, cost juga berjalan, breedingnya juga tetap berjalan. Nanti akan ada hasilnya di waktu-waktu tertentu. Misalkan ketika breeding ya 2 tahun sekali itu bisa menghasilkan, bisa kita jual. Atau fattening kita jual ketika Idul Adha. Kalau untuk trading itu mingguan atau bulanan itu udah menghasilkan untuk mengurangi cost yang ada di ternak kalian atau di ternak teman-teman semua. Untuk jenis domba yang ada di Kang Eman Farm sendiri bermacam-macam gitu ya. Tapi Kang Eman Farm ini mencoba berfokus pada
domba lokal, yaitu domba Garut yang secara genetik masih alami, masih lumayan bagus untuk dikembangbiakkan. Adapun domba yang lainnya ada domba Texel, Merino atau Priangan yang kita tetap kawinkan silang dengan pejantan Garut. Terus Kang Eman Farm juga mencoba untuk breeding domba tangkas ya, menghasilkan domba-domba tangkas yang memang akan kita konteskan gitu ya di seni ketangkasan domba Garut itu di Jawa Barat, di Banten juga ada gitu ya. Akhirnya kita bisa menghasilkan domba-domba yang berkualitas yang untuk kebutuhan kontes gitu ya. Jadi kami masih mencoba menciptakan atau belajar terus supaya domba tangkas yang dihasilkan di Kang Eman Farm sendiri bisa setara dengan Bandung, Garut gitu ya, intinya Jawa Barat yang memang secara kualitas itu luar biasa. Ternyata nggak mudah gitu ya untuk menciptakan domba tangkas seperti yang ada di Jawa Barat gitu ya. Banyak pemeliharaan khusus yang memang secara perlakuan itu memang beda dengan breeding domba biasa gitu. Makanya Kang Eman Farm sendiri coba mendatangkan ahlinya gitu ya, yang memang sudah terbiasa di domba Garut untuk pengurusannya gitu ya, dari mulai kecil sampai dewasa. Nah, ini salah satu domba Garut andalan kita namanya Silayar gitu ya. Ini hasil dari Garut. Ini dari Garut. Kita coba nanti kembang biakan dengan betina yang ada di Kang Eman Farm supaya nanti genetiknya itu menurun ketika hasil anakannya itu kita berharap seperti bapaknya ini yang secara keberanian dan secara yang lainnya itu menurun ke anaknya gitu. Tapi dengan tetap dengan perawatan yang sesuai dengan standar mereka. Kayak pemeliharaannya itu kita kasih vitamin, terus obat cacing, terus pakannya juga yang berkualitas secara protein dan serat, mineral semuanya tercukupi gitu ya. Sama intinya dari perawatan itu memang secara perawatan domba Garut yang tangkas ini beda dengan domba-domba Priangan atau domba yang lainnya gitu ya. Itu beda banget lah kalau menurut saya. Kalau memang teman-teman ingin coba mempelajari peluang bisnis di domba tangkas, boleh kita nanti sering-sering ke tempat Kang Eman Farm. Kenapa namanya Kang Eman Farm? Kok nama saya sendiri dipakai untuk farm, termasuk kita juga sudah menjadi CV ya. Di sini CV Kang Eman Farm. Ini idenya adalah dari kebetulan waktu di Jakarta itu kita kan punya rumah makan namanya Warung Sunda Kang Eman. Jadi makanya secara peternakan pun kayaknya nama ini memang hoki ya buat kita gitu ya. Jadi saya namakan Kang Eman Farm, nama saya sendiri. Nah, semoga ini bisa menginspirasi saya juga atau jadi rem juga buat saya ketika mau melakukan hal-hal yang memang tidak sepatutnya. Jadi ketika ada orderan dan segala macam kita akan saring gitu ya. Kalau misalkan ini nama saya sendiri kan Kang Eman Farm, jadi ada rem bagi saya. Oh ini kira-kira orderan yang secara abu-abu itu nggak akan saya ambil, atau kita ngambil orderan-orderan yang memang jelas saja lah. Kami juga sudah berpartner dengan pemerintah daerah gitu ya untuk di dinas peternakan, penyediaan bibit domba Garut di Tangerang, karena secara adaptasi mereka sudah tidak perlu adaptasi lagi dengan cuaca panas di sini gitu ya. Beda dengan Garut kan, kalau misalkan ambil dari Garut atau Bandung, kalau mereka tidak bisa menanganinya dengan baik akan susah gitu ya. Jadi lebih baik mungkin si peternak itu beli di sini gitu ya, karena secara adaptasi sudah beradaptasi dengan baik.
atau memang anak-anakan yang di sini yang hasil breeding kita sendiri untuk dibudidayakan, dikembangbiakan di tempat teman-teman yang lain yang memang secara ini membutuhkan domba Garut gitu. Untuk kandang lain paling pusat Kang Eman Farm itu di sini gitu ya, di Jalan Pasir Buah, kita RT 4 RW 16 Desa Cikasungkar, Kabupaten Tangerang. Kalau untuk kandang yang lain mungkin ada kandang mitra. Yang kita sebut mitra itu adalah memang dari awal kita guide mereka untuk membuat kandang, terus sistemnya seperti apa, manajemennya dan segala macam kita bantu, termasuk pengadaan dombanya pun kita bantu gitu kan. Transfer knowledge lah dari awal itu memang kita guide dan bantu. Itu ada sudah ada 4 mitra yang kita bantu gitu ya, dan yang terakhir itu di Parung Panjang, masuknya ke Bogor sih, itu kandang kapasitas 120 ekor itu udah kita bantu dari awal gitu ya. Standarnya juga lumayan bagus dan mereka ingin dibuatkan kandang terkoleksi gitu ya, seperti di Sinatia Farm. Kenapa memilih kandang kayu ya dibandingkan kandang galvalum gitu ya, seperti yang ada di sini. Kita itu menjelaskan dengan sangat baik, dan ketika setelah belajar di sana ada trouble di lapangan yang memang tidak kita dapatkan gitu ya. Kembali lagi ke kandang gitu ya. Kenapa Kang